Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Afradisma yang akan membantu jalannya presentasi kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Adapun kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya Siti Afradisma, kemudian ada Aisyah Rehan Fadila, kemudian ada Jennifer Lenita Liandi, dan yang terakhir ada Adelia Ayu Putrinaya. Dimana pada presentasi kali ini kelompok 4 akan membahas seputar laporan yang telah kami buat sebelumnya, yaitu pada tugas dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis data kategorik. Nah, di pembahasan pada laporan kami membahas mengenai regresi, yaitu ada dua jenis. Yang pertama ada regresi log linier, dan yang kedua ada analisis regresi logistik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama kita akan membahas regresi log linier yang akan dibahas oleh saya Siti Afradisma dan rekan saya Aisyah Rehan Fadila. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembahasan mengenai regresi logistik yang akan dijelaskan oleh Jennifer Leonita Liandi dan Adelia Ayu Putrinaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke pembahasan log linier. Nah, untuk latar belakang regresi log linier, seperti yang kita tahu bahwasanya penerapan ilmu statistika ini sangat berperan penting dalam memberikan analisis mendalam terkait berbagai permasalahan melalui berbagai metode. Mulai dari statistika deskriptif hingga metode lebih kompleks seperti analisis regresi dan model log linier. Analisis regresi ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan model log linier diterapkan pada variabel kategorik dalam tabel kontingensi untuk menganalisis interaksi dan dependensi antar variabel. Salah satu contohnya yang kami ambil adalah penelitian mengenai pelanggan koran Jawa Pos di Ketintang, Surabaya yang menggunakan model log linier model log linier dua dimensi yang mengidentifikasi hubungan variabel seperti jenis kelamin dan berita yang disukai guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pembaca dalam memilih koran sebagai media informasi. Adapun tujuan analisisnya adalah untuk memodelkan tabel kontingensi dua dimensi dengan menggunakan model log linier dan mengetahui hubungan antara variabel. Nah, dengan menggunakan studi kasus pelanggan koran Jawa Pos, ingin diketahui bagaimana sih interaksi dan hubungan ketergantungan antara jenis kelamin dan berita yang disenangi. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi data yang kami gunakan, di mana data yang kami gunakan adalah data karakteristik pelanggan koran Jawa Pos di daerah Ketintang, Surabaya, yang dikutip dari tugas akhir seorang mahasiswa. Nah, pada studi kasus ini kita akan ingin mengetahui bagaimana sih independensi, interaksi, serta hubungan ketergantungan antara jenis kelamin dan berita yang disenangi oleh pelanggan dengan menggunakan log linier dua dimensi. Selanjutnya, pembentukan tabel kontingensi ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang memiliki lebih dari satu variabel agar lebih mudah dipahami serta menyertakan jumlah dari setiap baris dan kolom yang tersedia. Berikut merupakan tabel kontingensi yang kami peroleh dari data. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian metode analisis, di mana untuk pendekatan log linier ini berfungsi untuk menganalisis hubungan antara variabel kategorikal dalam tabel kontingensi. Nah, model ini memodelkan logaritma natural dari frekuensi sebagai kombinasi linear efek utama dan interaksi. Nah, model linear biasanya diterapkan untuk variabel kategorikal yang saling berhubungan seperti tadi jenis kelamin dan berita yang disenangi. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah mengestimasi parameter, yang dimana kita akan mengukur interaksi antar variabel menggunakan likelihood ratio dan asumsi data mengikuti distribusi Poisson. Nah, model yang digunakan adalah model saturated yang mencakup semua efek utama dan interaksi hingga tingkat maksimum. Adapun untuk langkah-langkah dalam analisis regresi log linier, yang pertama kita akan membuat tabel kontingensi dua dimensi seperti yang sudah teman-teman lihat pada slide sebelumnya. Kemudian yang kedua kita akan menguji independensi menggunakan chi-square untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel. Kemudian kita akan menyusun dan menginterpretasikan model log linier serta menarik kesimpulan dari hasil analisis. Nah, baik, kita akan lanjut ke bagian analisis data regresi log linier. Langkah pertama kita adalah menentukan bagaimana
menentukan bagaimana sih bentuk model log linear yang sesuai dengan studi kasus kita. Nah, berdasarkan output yang telah kami peroleh dari bantuan software SPSS, seperti yang teman-teman lihat pada slide, bahwasanya yang pertama kita akan membahas mengenai keyway dan high order effects terlebih dahulu, di mana untuk K1 ini menunjukkan terdapat efek yang signifikan untuk pengaruh utama satu variabel dengan p-value kurang dari 0,05, di mana di sini p-value-nya itu ada 0,0. Nah, yang berarti bahwa setidaknya ada satu interaksi atau lebih yang signifikan antara variabel yang dianalisis. Kemudian untuk K2 menunjukkan bahwa efek interaksi atau hubungan antar dua variabel signifikan dengan p-value-nya tadi itu kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa adanya interaksi antar dua variabel. Seperti yang teman-teman lihat pada p-value untuk K2 ini yaitu 0,025, yang berarti itu kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keyway effects, di mana untuk K1 menunjukkan paling tidak terdapat tepat satu efek interaksi satu faktor dalam model dengan p-value tadi kurang dari 0,05, di mana di sini p-value-nya adalah 0,00. Nah, pada K2 menunjukkan bahwa interaksi antar dua variabel juga berpengaruh signifikan dengan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah Fadila. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pun uji lain yang dapat dilakukan untuk menentukan model yang sesuai pada kasus ini adalah melakukan uji independensi menggunakan chi-square. Nah, tahapan pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai frekuensi harapan dengan rumus seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, kemudian berikut ditampilkan pula tabel hasil perhitungan frekuensi harapan untuk dataset 1. Selanjutnya, menentukan hipotesis. Untuk H0 adalah tidak ada interaksi antar variabel atau model terbaik adalah independence model atau model tak jenuh. Sedangkan untuk H1 ada interaksi antar variabel atau model terbaik adalah saturated model atau model jenuh. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Kemudian untuk kriteria pengujian, tolak H0 jika chi-square hitung lebih dari sama dengan chi-square tabel dengan chi-square tabel untuk derajat kebebasan 2, dan taraf signifikansi 0,05 adalah 5,99. Berikut merupakan rumus untuk menghitung chi-square hitung. Nah, sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga P, sigma I sama dengan 1 hingga Q, OIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Setelah dilakukan perhitungan, didapat nilai chi-square hitung yaitu 7,03, yang artinya lebih besar dari nilai chi-square tabel yaitu 5,99. Maka H0 ditolak, yang artinya ada interaksi antar variabel atau model terbaik adalah saturated model atau model jenuh. Maka model yang terbentuk adalah len dari E sub IJ sama dengan lambda A plus lambda pangkat A sub I ditambah lambda pangkat B sub J ditambah lambda pangkat AB sub IJ. Nah, selanjutnya menentukan estimasi parameter dan frekuensi harapan. Langkah-langkah dalam estimasi parameter dan frekuensi harapan antara lain, yang pertama, menghitung nilai logaritma natural dari nilai observasi yang telah dibentuk. Hasilnya seperti pada tabel yang ditampilkan, yaitu tabel kontingensi dataset 1. Yang kedua yaitu estimasi model menggunakan rumus seperti yang ditampilkan. Yang ketiga, estimasi frekuensi harapan dengan memasukkan nilai estimasi parameter ke dalam model. Kemudian dari masing-masing hasil perhitungan tersebut dihitung nilai eksponensialnya. Berikut perhitungan frekuensi harapannya. Untuk EIJ sama dengan eksponensial pangkat len dari EIJ, lalu didapatlah hasil seperti pada tabel yang ditampilkan dari hasil estimasi frekuensi harapan tadi. Jika dibandingkan dengan nilai real dari tabel kontingensi dataset 1 sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai pada setiap elemen mendekati nilai real dari dataset 1. Selanjutnya, pengujian kecocokan model.
Pengujian ini menggunakan uji goodness of fit, di mana hipotesis penelitiannya adalah H0 tidak ada perbedaan signifikan antara data hasil pengamatan dan prediksi model. Kemudian untuk H1 ada perbedaan signifikan antara hasil pengamatan dan hasil prediksi model. Statistik uji yang digunakan adalah likelihood ratio dengan G kuadrat sama dengan 2 dikali sigma untuk semua I dan J, O sub IJ dikali len O sub IJ dikurang len E sub IJ. Dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika nilai J kuadrat lebih dari chi square tabel dengan chi square tabel seperti pada slide sebelumnya bernilai 5,99. Kemudian langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mencari nilai len dari frekuensi harapan yang terbentuk. Nah, seperti pada tabel yang ditampilkan. Kemudian menghitung nilai G kuadrat. Nah, didapatlah hasil nilai G kuadrat yaitu negatif 0,188. Dikarenakan nilai G kuadrat kurang dari chi square tabel, maka H0 gagal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara data hasil pengamatan dan hasil prediksi model, atau dapat dikatakan model sesuai. Nah, hubungan serta interaksi antar variabel dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Sesuai dengan tabel dapat dilihat bahwa koran 1 yaitu berita umum, untuk laki-laki cenderung sedikit kurang menyukai berita umum dengan nilai negatif 0,065, sedangkan perempuan sedikit menyukai berita umum dengan nilai 0,065. Pada koran 2 yaitu berita Metropolis, laki-laki menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan terhadap berita Metropolis dengan nilai negatif 0,204, sedangkan perempuan lebih menyukai berita tersebut yaitu berita Metropolis dengan nilai 0,204. Sebaliknya, pada koran ketiga yaitu berita olahraga, laki-laki sangat menyukai dengan nilai 0,270, sedangkan perempuan kurang menyukai berita olahraga secara signifikan dengan nilai negatif 0,270. Nah, memasuki slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari analisis mengenai log linier dapat diketahui bahwa analisis ini dilakukan jika memiliki data kategori yang diorganisasikan dalam bentuk tabel kontingensi dan ingin menganalisis hubungan antara beberapa variabel kategori tanpa membedakan antara variabel prediktor dan variabel respon, dengan langkah-langkah menguji terlebih dahulu, membentuk model, kemudian estimasi parameter dan frekuensi harapan. Pada contoh kasus yang sebelumnya dibahas, dapat diketahui bahwa pada jenis kelamin perempuan lebih cenderung menyukai jenis berita umum dan berita Metropolis, dan pada jenis kelamin laki-laki cenderung lebih menyukai berita olahraga. Kemudian berdasarkan uji chi-square dapat disimpulkan bahwa variabel jenis kelamin dan variabel berita yang disenangi memiliki hubungan atau interaksi secara keseluruhan, sehingga model yang cocok untuk diterapkan pada studi kasus ini adalah model jenuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi logistik. Dimulai dengan latar belakang. Model regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Regresi logistik merupakan analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel respon yang kualitatif atau bersifat kategorik dan variabel-variabel prediktor yang kuantitatif atau bersifat ordinal atau nominal. Regresi logistik memiliki beberapa jenis model tergantung dengan jenis variabel respon dan tujuan analisis. Salah satunya adalah regresi logistik biner. Regresi logistik biner digunakan ketika variabel respon memiliki dua kategori seperti ya atau tidak yang akan dikodekan sebagai 0 dan 1. Angka 1 menunjukkan kejadian positif seperti ya, dan angka 0 menunjukkan kejadian negatif seperti tidak. Sedangkan untuk variabel prediktor dapat berupa variabel kontinu, kategorik, maupun campuran.
Tujuan analisis regresi logistik pada penelitian ini untuk melakukan pemodelan regresi logistik biner terhadap contoh kasus yang diambil mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berat badan bayi di Posyandu Kartini dan Posyandu Mawar, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Variabel independen dalam analisis ini terdiri dari 4 variabel, yaitu profesi ibu, paritas, pemberian ASI eksklusif, dan tingkat kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, deskripsi data. Data yang digunakan adalah data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi di Posyandu Kartini dan Posyandu Mawar, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang dikutip dari tugas akhir. Variabel yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah berat badan bayi, profesi ibu, paritas, pemberian ASI eksklusif, dan tingkat kesejahteraan keluarga. Variabel Y sebagai variabel respon yaitu berat badan bayi dikatakan ideal jika nilai indeks body mass index atau BMI masuk dalam kategori normal. Dikatakan tidak ideal jika nilai indeks body mass index BMI masuk dalam kategori kurus, kegemukan, dan obesitas. Variabel X1 sebagai variabel prediktor yaitu profesi ibu dibagi menjadi 2 yaitu ibu rumah tangga dan wanita karir. Variabel X2 sebagai variabel prediktor yaitu paritas. Jumlah anak hidup yang dilahirkan dikatakan rendah jika memiliki anak kurang dari sama dengan 2 dan dikatakan tinggi jika memiliki anak lebih dari 2. Variabel X3 sebagai variabel prediktor yaitu pemberian ASI eksklusif dikatakan ya jika dari usia 0 sampai 6 bulan secara terus-menerus memberikan ASI dan tanpa makanan tambahan lainnya. Dikatakan tidak jika tidak secara terus-menerus memberikan ASI atau ada pemberian makanan tambahan selain ASI. Variabel X4 sebagai variabel prediktor, tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk tingkat kesejahteraan keluarga, biasanya terdaftar dalam lingkungan tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu Gakin dan non-Gakin. Tabel yang terlampir pada layar merupakan statistik deskriptif dari variabel prediktor yang digunakan dalam analisis yang berisikan jumlah observasi dari masing-masing kode di setiap variabel. Dapat dilihat pada variabel X1 menunjukkan bahwa sebaran data relatif seimbang meskipun kategori 0 yaitu wanita karir sedikit lebih dominan dibanding kategori 1 yaitu ibu rumah tangga. Variabel X2 menunjukkan bahwa kategori 0 yaitu paritas rendah mendominasi dengan persentase sebesar 83,18%. Variabel X3 menunjukkan bahwa kategori 0 yaitu tidak melakukan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan mendominasi dengan persentase sebesar 72,9%. Variabel X4 menunjukkan bahwa kategori 1 yaitu non-Gakin alias tingkat kesejahteraan keluarga bukan keluarga miskin mendominasi dengan persentase sebesar 78,5%. Selanjutnya adalah metodologi analisis. Metode regresi adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon dan satu atau lebih variabel prediktor atau penjelas. Salah satu jenis regresi yang sering digunakan adalah regresi logistik yang berfungsi untuk menganalisis hubungan antara variabel respon bersifat dikotomus, nominal atau ordinal dengan 2 kategori, maupun polikotomus, nominal atau ordinal dengan lebih dari 2 kategori, dengan 1 atau lebih variabel prediktor. Regresi logistik biner melibatkan variabel respon nominal dengan 2 kategori, seperti sukses dan gagal, sementara variabel prediktornya dapat berupa data ordinal atau rasio. Berbeda dengan regresi linear yang mengasumsikan variabel respon berdistribusi normal, regresi logistik biner mengasumsikan variabel respon mengikuti distribusi Bernoulli. Pemodelan regresi logistik biner pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS. Langkah-langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji multikolinearitas. Yang kedua, uji goodness of fit. Yang ketiga, uji signifikansi parameter yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Yang keempat, pemodelan regresi logistik biner. Yang kelima, estimasi probabilitas. Yang keenam, ketepatan klasifikasi. Dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya, memasuki analisis data regresi logistik. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Regresi logistik membutuhkan beberapa asumsi, salah satunya antar variabel independen tidak memiliki korelasi. Maka, sebelum analisis dilakukan uji multikolinearitas dengan menghitung VIF atau Variance Inflation Factor. VIF yang baik bernilai kurang dari 10. Jika lebih dari 10, maka variabel tersebut mengalami permasalahan multikolinearitas.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF yang kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas pada seluruh variabel independen dan analisis regresi logistik dapat digunakan pada data dalam penelitian ini. Yang kedua adalah uji goodness of fit. Untuk melihat kecocokan model regresi logistik akan digunakan Hosmer and Lemeshow test yang ada pada software SPSS dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model regresi logistik cocok pada data. H1, model regresi logistik tidak cocok pada data. Tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Dari output yang tertera pada layar dapat dilihat bahwa nilai significance atau SIG sebesar 0,763 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan terima H0 atau artinya model regresi logistik cocok untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terdapat perbedaan signifikan antara probabilitas yang diprediksi dan probabilitas yang diamati. Yang ketiga, uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Setelah didapatkan model sesuai dengan data empiris, lalu dihitung koefisien determinan untuk melihat tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji koefisien determinasi pada SPSS dapat dilihat pada output summary model seperti pada layar. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa Nagelkerke R-square memiliki nilai sebesar 0,551 yang berarti bahwa variabel independen X1, X2, X3, dan X4 pada analisis regresi logistik ini mampu menjelaskan variabel dependen atau Y sebesar 55,1%. Sedangkan sisa 44,9% dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis ini. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada uji yang ketiga, yaitu uji signifikansi parameter. Yang sebelumnya, salah satu uji signifikansi parameter telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu uji koefisien determinasi. Dan akan saya lanjutkan pada uji F atau uji simultan. Uji F atau uji simultan merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel prediktor secara bersamaan terhadap variabel responnya. Nah, di sini terdapat hipotesis untuk uji F. Dapat dilihat bahwa untuk H0 variabel X1, X2, X3, X4 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y, dan untuk H1-nya variabel X1, X2, X3, X4 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Untuk keputusannya tuh tolak H0 jika nilai p-value kurang dari 0,05. Untuk hasil outputnya dapat kita lihat pada layar, di mana untuk nilai signifikansi yang didapatkan atau nilai p-value yang didapatkan sebesar 0,000, di mana nilai ini tuh lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kita tuh menolak H0 yang artinya variabel X1, X2, X3, X4 berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian untuk uji signifikansi parameter yang ketiga ada uji T atau uji parsial. Nah, uji T atau uji parsial ini hipotesisnya ada sebanyak jumlah variabel X-nya. Nah, kita memiliki 4 variabel X, sehingga untuk hipotesisnya terdapat 4 hipotesis. Sebagai contoh, untuk hipotesis pertama, untuk variabel profesi ibu, di mana H0-nya adalah profesi ibu, tidak memiliki pengaruh terhadap berat badan bayi, dan H1-nya profesi ibu memiliki pengaruh terhadap berat badan bayi. Untuk hipotesis 2, 3, dan 4-nya sama, hanya beda di nama variabelnya saja. Pada hipotesis 2 paritas, untuk hipotesis 3 menggunakan variabel pemberian ASI, dan untuk hipotesis 4 menggunakan variabel tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk hasil uji dengan SPSS bisa kita lihat di sini nilai signifikansi atau nilai p-value yang signifikan hanya pada variabel pemberian ASI sebesar 0,000, yang mana nilai ini tuh kurang dari 0,05, sehingga kita tuh tolak H0, yang artinya pemberian ASI ini berpengaruh secara parsial terhadap berat badan bayi. Sedangkan untuk 3 variabel lainnya
pada nilai signifikansi atau p-value-nya ini lebih besar daripada 0,05, yang dapat diartikan bahwa untuk ketiga variabel tersebut, variabel paritas, pemberian paritas, kesejahteraan keluarga, dan profesi ibu tidak memiliki pengaruh parsial terhadap berat badan bayi. Selanjutnya yang keempat ada uji regresi, model regresi biner dan odd ratio. Untuk model regresi yang terbentuk dapat dilihat pada layar. Nah, untuk hasil odd ratio-nya ini bisa kita lihat pada output sebelumnya, di mana variabel pemberian ASI sebesar 40,070 variabel pemberian ASI sebesar 40,907, yang berarti bayi yang diberikan ASI eksklusif ini memiliki kecenderungan 40,907 kali lebih besar memiliki berat badan yang ideal. Kemudian yang kelima ada estimasi probabilitas, di mana dapat dilihat di sini bahwa probabilitas untuk bayi memiliki berat badan ideal dengan pemberian ASI eksklusif itu sebesar 0,491 atau 49,1%. Dan untuk uji yang terakhir yaitu uji ketepatan klasifikasi, dapat dilihat pada hasil outputnya terdapat 85 bayi yang memiliki berat badan tidak ideal, dengan 76 bayinya ini diklasifikasikan benar memiliki berat badan tidak ideal, dan untuk 9 bayinya ini diklasifikasikan salah, harusnya dia termasuk golongan berat badan bayi yang ideal. Dan untuk selanjutnya pada berat badan bayi yang ideal, terdapat 22 bayi yang memiliki berat badan ideal, dengan 19 diklasifikasikan benar memiliki berat badan ideal, dan 3 sisanya diklasifikasikan salah atau tidak memiliki berat badan ideal, sehingga didapatkan model regresi logistik biner dengan nilai ketepatan klasifikasinya tuh sebesar 88,8, bisa dilihat pada hasil outputnya juga. Nah, pada kesimpulannya dari hasil analisis regresi logistik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi, didapatkan bahwa variabel pemberian ASI eksklusif memiliki pengaruh signifikan terhadap berat badan bayi ideal. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa pemberian ASI ini akan memiliki probabilitas sebesar 0,491 atau 49,1% untuk bayi memiliki berat badan yang ideal. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.